Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Kuze Shizuka. Shizuka tidak sengaja bertemu dengan makhluk asing yang berbentuk seperti gurita. Makhluk asing itu tampak sedih, karena saat ini dia sedang kelaparan. Makhluk asing itu seorang hapian, yaitu entitas yang menyebarkan kebahagiaan ke seluruh semesta. Untuk melakukan hal itu, seorang hapian harus meninggalkan kampung halaman mereka yang disebut planet Happy. Hari ini, salah satu hapian tiba di planet bumi dan hampir saja ditangkap oleh manusia. Hapian itu juga merasa kesulitan karena dia tidak memiliki makanan. Untungnya hapian itu bertemu dengan Shizuka, yang memberikannya sebuah roti. Mengetahui kalau hapian itu berasal dari planet lain, Shizuka lalu menanyakan nama makhluk itu. Karena Shizuka tampak kesulitan mendengar namanya, hapian itu lalu mengatakan, kalau Shizuka bisa memanggilnya dengan sebutan apapun. Karena hapian itu mirip seperti gurita yang ada di buku, Shizuka lalu memanggilnya dengan nama Takopi. Shizuka adalah siswi kelas 4 SD, mengetahui banyak hal, dan memiliki hati yang baik. Karena Shizuka sudah memberikannya makanan, Takopi lalu berniat untuk membantu Shizuka, dengan menggunakan barang-barang ajaib yang dimilikinya. Takopi kemudian mengeluarkan sebuah benda bersayap. Benda itu adalah salah satu perangkat Happy, yang bisa menerbangkan orang yang memakainya. Akan tetapi Shizuka tidak memerlukan alat itu, karena yang dia butuhkan saat ini adalah alat tulis. Shizuka mengatakan, kalau besok dia akan datang lagi membawakan roti untuk Takopi. Shizuka juga mengatakan, bahwa bisa terbang di langit tidak akan mengubah apapun. Setelah mengatakan hal itu, Shizuka lalu berpamitan dan segera kembali ke rumahnya. Mendengar perkataan Shizuka itu, Takopi malah beranggapan, kalau Shizuka sepertinya sudah pernah terbang sebelumnya. Menurut Takopi, karena di bumi banyak entitas yang bisa terbang, oleh karena itu manusia pasti telah berbaur dengan burung, dan menjadikan mereka bisa terbang di langit. Keesokan harinya, Shizuka kembali menemui Takopi, dan dia terlihat sedang bersembunyi dari teman-teman sekolahnya. Tidak lama kemudian, beberapa murid SD melintas di dekat Shizuka. Anak-anak itu terdengar sedang membicarakan seseorang dan mengejeknya. Mendengar suara tertawa dari anak-anak itu, Takopi lalu bertanya, mengapa Shizuka tidak bersenang-senang bersama mereka? Akan tetapi Shizuka malah memasang wajah murung sambil mengatakan, kalau hal itu tidak mungkin dia lakukan. Saat Shizuka akan pulang, Takopi kembali mengeluarkan salah satu barangnya yang berupa sebuah kamera. Mereka berdua lalu duduk di atas pipa dan mengambil sebuah foto. Saat Takopi ingin menjelaskan fitur khusus pada kamera itu, Shizuka malah buru-buru pulang, karena dia harus segera membeli alat tulis sebelum tokonya tutup. Ternyata Shizuka selalu kehilangan alat tulisnya, sehingga Shizuka harus membelinya setiap hari. Karena melihat Shizuka yang selalu tampak sedih, Takopi lalu berniat untuk membuatnya merasa bahagia. Keesokan harinya, Takopi menawarkan sebuah barang kepada Shizuka, namun Shizuka lagi-lagi menolaknya. Hari keempat Takopi menawarkan sebuah alat pencurhat, yang bisa memberikan saran baik kepada Shizuka. Hari keenam Takopi menawarkan sebuah pulpen yang bisa mengeluarkan suara kelinci Saturnus. Akan tetapi semua barang-barang itu tidak ada satupun yang dibutuhkan Shizuka. Karena hari sudah mulai gelap, Shizuka lalu berpamitan, karena dia harus pulang untuk memberikan makan anjingnya yang bernama Capi. Selanjutnya Shizuka lalu mengajak Takopi untuk bertemu dengan Capi. Saat bersama dengan Capi, wajah Shizuka tampak senang dan dia tertawa bahagia. Saat Capi melihat Takopi di hadapannya, dia tampak tertarik pada makhluk itu dan kemudian bermain dengannya. Setelah memberi makan Capi, Shizuka lalu mempersilahkan Takopi untuk masuk ke rumahnya, dan akan memberikannya makanan. Shizuka memberitahukan, kalau ibunya sudah berangkat kerja. Karena merasa penasaran, Takopi lalu bertanya di mana ayah Shizuka. Akan tetapi Shizuka mengatakan kalau dia tidak mempunyai ayah. Mendengar perkataan Shizuka itu, Takopi malah beranggapan, kalau manusia sepertinya terlahir hanya dari seorang ibu. Saat malam tiba, Shizuka menceritakan bahwa dia dan Capi sudah hidup bersama sejak kecil. Sebelum ditinggalkan oleh ayahnya, Shizuka sudah lebih menyayangi Capi. Selama masih ada Capi di sampingnya, Shizuka merasa hidupnya akan baik-baik saja dan dia tidak membutuhkan yang lain. Karena merasa penasaran, Shizuka lalu bertanya di mana letak planet Happy. Takopi mengatakan, kalau planet Happy berjarak sangat jauh dari planet bumi.
Di planet itu banyak happy fruits yang rasanya sangat enak. Jika Shizuka mau, dia bisa berkunjung ke planet tersebut dengan perjalanan singkat menggunakan pesawat happy. Akan tetapi Shizuka mengatakan, kalau dia tidak bisa pergi kemana-mana, entah itu ke planet happy ataupun ke tempat ayahnya. Melihat wajah Shizuka yang tampak sedih, Takopi lalu mengingat kembali perkataan ibunya. Ibunya memberitahukan, kalau Takopi harus menggunakan perangkat happy untuk menyebarkan kebahagiaan ke penjuru semesta. Namun Takopi harus berhati-hati dan jangan pernah sekalipun melanggar aturan. Setelah itu Takopi lalu mengatakan kepada Shizuka, kalau suatu saat nanti, dia akan mengajak Shizuka ke planet happy. Dan dengan perangkat happy yang dia miliki, Takopi berjanji akan membuat senyuman Shizuka menjadi yang paling gemilang. Akan tetapi karena suatu alasan, saat ini Takopi belum bisa kembali ke planet happy. Oleh karena itu mereka harus menunggu sampai Takopi bisa membawa Shizuka pergi ke planet tempat tinggalnya. Perkataan Takopi itu membuat Shizuka terharu dan dia kemudian menciumnya. Setelah itu Shizuka lalu berpamitan sambil tersenyum pada Takopi. Keesokan harinya, Shizuka kembali menemui Takopi dengan wajah yang sudah babak belur. Tidak hanya itu, Shizuka bahkan membawa kalung pengikat yang ada di leher Capi. Shizuka memberitahukan kalau dia baru saja berkelahi dengan temannya. Mendengar perkataan Shizuka itu, Takopi lalu mengeluarkan sebuah pita berbaikan. Jika pita itu diikatkan di kelingking orang yang berkelahi, maka orang yang berkelahi itu akan kembali berbaikan. Pita itu juga sangat kuat dan bisa meregang tanpa batas. Untuk pertama kalinya, Shizuka akhirnya bersedia menggunakan perangkat happy itu. Akan tetapi Shizuka ingin meminjam perangkat itu, dan ingin dia gunakan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan aturan perangkat happy, orang yang ingin menggunakan perangkat itu harus selalu didampingi oleh Hapian. Karena merasa sudah sangat dekat dengan Shizuka, Takopi akhirnya mengabaikan aturan pemakaian dan dia meminjamkan perangkat itu pada Shizuka. Setelah mendapatkan perangkat itu, Shizuka lalu pulang ke rumahnya dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Beberapa saat kemudian, Takopi yang merasa cemas lalu memutuskan pergi ke rumah Shizuka. Saat sampai di rumah Shizuka, Takopi melihat tubuh Shizuka yang sedang tergantung. Tanpa diduga, Shizuka ternyata menggunakan pita itu untuk melakukan gantung diri. Takopi yang tidak tahu apa itu gantung diri, dia lalu bertanya apa yang sedang dilakukan Shizuka. Takopi bahkan menghampiri tubuh Shizuka dan menyuruhnya untuk segera turun. Tidak lama kemudian, pita yang mengikat leher Shizuka itu akhirnya terlepas. Namun nyawa Shizuka sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah menyadari kalau Shizuka sudah mati, Takopi tampak panik dan bertanya-tanya mengapa Shizuka bisa mati. Takopi lalu teringat kembali dengan perkataan ibunya, yaitu mereka tidak boleh memberikan peralatan happy kepada orang asing. Karena merasa kalau kematian Shizuka adalah kesalahannya, Takopi dengan perasaan sedih kemudian meminta maaf pada Shizuka. Takopi mengatakan bahwa di alam semesta yang sangat luas ini, kematian adalah suatu hukum yang berlaku bagi seisinya. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Tidak peduli sehebat apapun perangkat yang dipakai. Oleh karena itu, sangat mustahil menghidupkan orang yang sudah mati. Saat Takopi kembali ke tumpukan pipa, dia melihat foto yang diambilnya bersama Shizuka beberapa hari yang lalu. Ternyata kamera yang dia gunakan untuk mengambil gambar itu memiliki fitur memotret ruang dan waktu. Kamera itu hanya bisa menyimpan satu foto. Begitu fitur kameranya dipakai, Takopi bisa mengembalikan momen saat foto itu diambil. Sejak mendarat di planet bumi 7 hari yang lalu, Takopi bertemu dengan entitas cerdas bernama manusia. Dalam bahasa manusia, merenggut nyawa sendiri diartikan dengan bunuh diri. Takopi tidak bisa memahami mengapa ada tindakan semacam itu, dan mengapa seseorang ingin bunuh diri. Oleh karena itu, Takopi berniat untuk mencari tahu mengapa manusia melakukan hal tersebut. Takopi ingin berbicara lebih banyak dan mengenal Shizuka lebih dalam. Sehingga Takopi bisa memikirkan masa depan tanpa adanya kematian akibat bunuh diri. Setelah menggunakan fitur pada kamera itu, Takopi akhirnya kembali ke beberapa hari yang lalu saat Shizuka masih hidup. Tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali, Takopi kemudian mengatakan, kalau besok dia akan ikut bersama Shizuka pergi ke sekolah. Dengan ikut pergi ke sekolah, Takopi berharap bisa belajar banyak mengenai Shizuka. Tidak lama kemudian, Marina lalu menghampiri Shizuka dan menyebutnya sebagai parasit. Marina juga mengatakan kalau Shizuka sangat bau seperti anjing selokan. Mendengar ejekan Marina itu, Takopi lalu berusaha menghibur Shizuka. Ternyata Takopi menggunakan salah satu peralatan yang berbentuk sepucuk bunga.
Jika peralatan itu dijepitkan pada kepala, orang-orang akan melihat Takopi seperti bunga ceria. Itulah mengapa saat Takopi berada di sekolah, Marina tidak bisa melihat kehadirannya. Takopi mengatakan, kalau fokusnya kali ini adalah mengetahui keadaan Shizuka di sekolah. Dengan begitu, Takopi kemungkinan bisa mengetahui penyebab kematian Shizuka. Selanjutnya saat pelajaran sedang berlangsung, Shizuka disuruh oleh ibu guru untuk menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Akan tetapi Marina malah memberitahukan kepada ibu guru, kalau Shizuka lupa mengerjakan PR. Mengetahui hal itu, ibu guru lalu menyuruh Azuma yang menjawab pertanyaan tersebut. Melihat kejadian itu, Takopi beranggapan, kalau Shizuka pasti merasa sedih karena lupa mengerjakan PR. Takopi lalu menggunakan fitur kamera miliknya untuk kembali ke masa lalu. Setelah berhasil kembali ke masa lalu, Takopi lalu memberitahukan pada Shizuka jawaban dari PR matematika yang akan diperiksa besok. Keesokan harinya, semua teman-teman kelasnya dibuat sangat terkejut, karena Shizuka bisa menjawab semua soal matematika itu. Sementara itu, Marina yang selalu mengejek Shizuka malah tidak bisa menjawab soal yang diberikan oleh ibu guru. Selanjutnya saat jam makan siang, Marina dan beberapa temannya kembali mengganggu Shizuka, karena Shizuka tidak bisa menghabiskan makanannya. Saat Marina dan teman-temannya pergi, Takopi lalu membantu Shizuka untuk menghabiskan makanan itu. Melihat Shizuka yang bisa menghabiskan makan siangnya, Marina malah dibuat kesal dengan hal tersebut. Seharian itu Takopi selalu membantu Shizuka, mulai dari mengembalikan buku catatan Shizuka yang dibuang Marina, dan mengembalikan ransel Shizuka yang juga dibuang Marina. Setelah melihat kejadian di sekolah itu, Takopi akhirnya menyadari kalau Shizuka sedang bertengkar dengan Marina. Takopi memberitahukan bahwa saat Hapian berkelahi, mereka selalu menyembunyikan happy paper milik mereka masing-masing. Hal itu mereka lakukan sebagai tanda berbaikan. Berdasarkan hal itu, Takopi malah menyamakannya dengan perbuatan Marina yang menyembunyikan barang Shizuka. Menurut Takopi, Marina melakukan hal itu untuk berbaikan dengan Shizuka. Keesokan harinya saat berada di sekolah, teman-teman Marina memberitahukan pada Shizuka kalau Marina ingin berbicara dengannya. Saat jam makan siang nanti, Shizuka disuruh menemui Marina di gudang olahraga. Hal itu malah dianggap Takopi sebagai kesempatan agar Shizuka dan Marina bisa berbaikan. Akan tetapi Shizuka yang merasa ketakutan malah bersembunyi di dalam toilet. Karena Shizuka tidak ingin menemui Marina, Takopi akhirnya memutuskan untuk menggantikannya dan berbicara baik-baik dengan Marina. Takopi lalu mengeluarkan palet pengubah. Jika bagian tubuh Shizuka diletakkan di benda itu, maka Takopi otomatis akan berubah menjadi Shizuka. Setelah itu Takopi lalu segera pergi menemui Marina, sementara Shizuka akan menunggu di dalam toilet. Menurut Takopi, walaupun masalah Shizuka dan Marina cukup besar, jika dibicarakan baik-baik, mungkin masalah itu akan bisa diselesaikan. Saat Takopi mendekati Marina dan ingin berbicara padanya, Marina malah menampar wajah Takopi. Marina merasa kesal karena cara bicara Shizuka yang tiba-tiba berubah, dan dia merasa kalau itu sangat menjijikan. Tidak hanya itu, Marina bahkan tidak segan-segan menendang wajah Shizuka dan menendang tubuhnya berkali-kali. Takopi yang baru pertama kali mendapatkan perlakuan seperti itu, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan bahkan ingin menangis. Takopi lalu mengatakan, kalau dia tidak mengerti mengapa Shizuka melakukan hal itu padanya. Akan tetapi jika dibicarakan baik-baik, mereka berdua pasti bisa saling memahami. Akan tetapi Marina tidak ingin mendengar kata-kata itu dari mulut Shizuka, dan dia bahkan menganggap Shizuka sebagai manusia sampah. Marina juga mengatakan, kalau Shizuka adalah putri seorang pelacur yang menumpang hidup pada laki-laki. Setelah memberitahukan hal itu, Marina lalu mengambil sebuah pulpen dan kemudian menyerang Takopi. Selanjutnya Takopi dan Shizuka lalu kembali ke beberapa hari yang lalu. Kejadian sebelumnya kembali terulang dan Takopi selalu berusaha memperbaikinya. Saat Takopi ingin menggantikan Shizuka menemui Marina, dia malah merasa ketakutan setelah sebelumnya berhadapan langsung dengan Marina. Saking takutnya, Takopi bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Walaupun begitu, Takopi tetap berusaha membantu Shizuka. Dia lalu merubah wujudnya menjadi Shizuka dan melaporkan kejadian di gudang olahraga kepada guru. Selanjutnya saat pulang sekolah,
Azuma menawarkan bantuannya kepada Shizuka jika Shizuka membutuhkan sesuatu. Akan tetapi Shizuka malah mengatakan kalau dia baik-baik saja. Setelah itu Shizuka lalu berpamitan dan pergi meninggalkan Azuma. Saat sedang duduk di tumpukan pipa bersama Takopi, Shizuka lalu memberitahukan bahwa kehidupan sekolahnya mulai berubah setelah ibunya dan ayah Marina mulai dekat. Oleh karena itu, Shizuka tidak merasa senang pergi ke sekolah, karena dia harus menghadapi Marina, dan banyak hal mengerikan lainnya yang terjadi. Mendengar perkataan Shizuka itu, Takopi lalu meminta maaf karena dia tidak bisa banyak membantu Shizuka. Akan tetapi ke depannya, Takopi akan berusaha membantu dan tidak membiarkan Shizuka mati bunuh diri. Sementara itu di tempat yang sama, Marina tampak sangat kesal karena melihat Shizuka yang baik-baik saja. Selanjutnya saat Marina kembali ke rumahnya, dia malah melihat ibunya yang tampak sangat depresi. Ibu Marina mengatakan, kalau ayah Marina sedang pergi makan bersama seorang wanita. Karena Marina pulang terlambat, ibu Marina lagi-lagi dimarahi sendirian oleh suaminya. Setelah memberitahukan hal itu, ibu Marina lalu menghampiri Marina dan memegang wajahnya. Sementara itu di tempat lain, Shizuka terlihat sedang tertidur sambil memeluk tubuh Capi. Ternyata Happy juga ada di tempat itu dan sekarang tinggal di rumah Shizuka.